Welcome back to Sebu Boys Channel. Episode terakhir, we broadcast the podcast. Alright. Jadi di episode awal itu Sebu Boys itu lagi ngobrol-ngobrol tentang pakaian yang akan dipakai pada saat podcast, pada saat syuting. Dan nyelutuk ya kayaknya pakai jas lah gitu. Tapi ternyata nggak dipakai-pakai. Dan giliran make itu di episode terakhir. Aduh. Ini udah 9 episode berjalan, tambah ini 10 episode. Ada banyak hal yang terjadi di episode 1 sampai dengan 9. Dan yang pertama, terima kasih untuk yang udah menyaksikan, yang masih setia menyaksikan tayangan ini. Dan terima kasih untuk yang udah ngasih masukan, yang udah ngasih saran untuk kebaikan channel ini. Beberapa di antaranya ada banyak masukannya, tapi beberapa di antaranya mungkin yang tentang tampilan. Jadi di awal-awal itu yang tampilannya ya flat aja gitu, pakai tembok warna hijau lagi. Ya cuman sekedar tempel-tempel jadi dah tuh. Itu udah kita perbaiki. Kemudian untuk sound juga di awal-awal episode itu rada nggak jelas. Makin kesini udah kita perbaiki. Kemudian ada lagi beberapa komplain kali ya, tentang ada orang yang sebenarnya ingin menyaksikan dari awal sampai habis, tapi kok kayaknya nontonnya bosan gitu ya. Kemungkinannya memang karena obrolannya ya pasti akan diperbaiki juga. Dan kalau ini ada tips juga untuk yang mau untuk yang mau menikmati tapi bosan menonton, sebenarnya bisa tinggal dengar aja, karena pada prinsipnya ini kan podcast. Oke, kita nanti akan kesana lagi. Cuman untuk yang mau menikmati itu bisa set di YouTube itu buat kualitasnya di 144p pixel kali ya itu ya. Terus ya udah dengerin aja obrolan-obrolan yang dibuat oleh Sebu Boys Channel ini gitu. Ada juga yang tanya kenapa podcast tapi ada videonya. Ya podcast yang lain juga begitu, tapi alasannya bukan itu. Targetnya memang akan ke membuat podcast yang lebih serius. Tujuannya adalah ke Spotify, tapi ya ini jadi lahan belajar kita dulu di platform ini gitu. Ya didoain aja lah. Tunggu dulu, didoain. Padahal tadi dibilang episode terakhir. Ya episode terakhir juga, tapi untuk season 1. Di season 2 nanti kita akan ketemu juga lagi. Mungkin bukan dengan saya, tapi tetap dengan Sebu Boys Channel. Jadi kita akan ngobrolin tentang apapun tentang Sebu Boys Channel ini dengan orang yang udah selama ini teman-teman lihat. Jadi kita masuk segmen host jadi bintang tamu. Alright. Oke. Masih merasa sebagai host. Iya nih ketua. Padahal hari ini harusnya jadi bintang tamu. Jadi saya memperkenalkan diri nih ketua. Iya, silakan perkenalkan diri. Hai, nama saya Matius. Iya, tapi kalau diingat-ingat episode 1 sampai episode 9 kayaknya kita nggak ada perkenalan nama. Gak ada ketua. Gak ada ya? Kok bisa gitu ya? Iya, biarkan mereka. Ini acara apa? Biarkan mereka menerka-nerka ketua. Dan kemudian tiba-tiba ini jadi episode terakhir. Set. Untungnya episode terakhir untuk season 1. Season 1 ya. Season 2 akan ada lagi. Nanti kita bahas untuk itu dulu, oke? Siap. Kita bahas yang sebelum-sebelumnya. Oh, sekarang saya jadi bintang tamu nih ketua ya. Iya. Jadi kali ini akan banyak berbicara. Oke. Ini udah episode 1 sampai episode 9. Iya. Kira-kira ini udah
sesuai ekspektasi nggak? Ekspektasi saya. Udah sesuai sama yang diharapkan nggak gitu? Kalau sesuai ya masih banyak kekurangan nih ketua. Misalnya? Misalnya dari segi kualitas video, Uh, kualitas sound, memang dari awal sampai sekarang sudah menanjak lah, tapi belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin karena faktor utama budget nih ketua. Iya pasti. Budget. Dan mungkin kedepannya kita akan perbaiki lagi nih ketua. Kalau udah memenuhi budget. Kalau udah memenuhi budget. Ya. Tapi season 2 akan tetap jalan. Insya Allah. Semoga. Season 2 itu semoga. Ya Tuhan. Oke. Tiba-tiba insya Allah. nggak Ya, apa-apa. bukan berarti salah, tapi Bukan ya berarti begitu salah, lah ya. Oke. Masih akan banyak yang harus diperbaharui. Iya benar nih Oke. ketua. Oke, kita cerita lagi yang belakang-belakang. Episode 1 sampai episode 9 itu gimana? Maksudnya perjalanannya gimana? Apakah santai-santai aja, biasa-biasa aja atau gimana? Kalau dibilang santai nggak santai nih ketua ya. Ada nggak yang bisa diceritain gitu? Jadi entah mungkin prosesnya. Oh, prosesnya ini yang buat kita bisa dibilang senang atau sedih nih ketua ya. Oke, silakan. Prosesnya dari mulai yang tak terduga nih nonton ya. Dari mulai kita di lockdown, jadi muda-mudi GPI banyak yang mungkin antara 4 orang ini yang kita Ya, sesuai dengan yang episode pertama dan kedua. Bintang Ya. tamunya itu Sandro dan Gamal. Gamal. Nah, kita nih bingung nih mau ngapain setelah kita buat live streaming di gereja nih. Ya, Jadi tanpa direncanakan, bisa dibilang tanpa direncanakan nih gitu ya. ya, Terbentuklah kebetulan di gereja sudah bisa membuat live streaming kan gitu. ya. Jadi ada ide nih dari bapak ini, gimana kalau kita buat konten seperti itu gitu ya. Oke. Jadi mau konten apa nih ya itu. Jadi bertanya-tanya kan. Terakhir kita dapat ide buat podcast. Nah, saya pun masih bingung buat podcast seperti apa kan itu ketua. Ya, Apa itu podcast? Saya pun masih ibarat katanya masih belum tahu banyak lah tentang podcast ini apa. oke. Dan dijelaskan oleh ketua ini, oh podcast gini. Oke. Langsung lah dengan alat yang ala kadarnya, bisa dibilang ala kadarnya. Seadanya. Seadanya, tampilan pun seadanya. Kita print. Logo. Kalau penonton pernah lihat di episode pertama, print dari Sepuh Boys tanpa ada Dicetak di green APS. screen, nah dari APS, dan itu langsung jadi tuh loh. APS, Sepuh Boys, buat lambang, di print, Iya. diguntingi ya. Jadi perjuangannya bisa dibilang nggak mudah. Ya, nggak mudah. Soundnya kalau penonton lihat dari episode pertama kedua itu masih bisa dibilang buruk lah Ya, untuk dijadikan bahan podcast. Tapi lambat laun sering berjalannya waktu, kita coba ini ya, masih mengembangkan sedikit, mulai dari sound, nggak langsung naik step jauh gitu ya. Iya. Setidaknya 1 tingkat dulu. Setidaknya suaranya sudah mulai enak didengar, walaupun suara saya nggak enak didengar juga ketua. untuk ngobrol masih oke lah. Masih oke tuh bro. Untuk nyanyi Jangan ya. gitu. Jangan. Tapi biarlah. Baru setelah itu tampilan nih. Oke. Kalau penonton lihat episode 1 sampai 4 itu Sampai patternnya 5, sampai 5. sampai 5 ya. Ya. Sampai 5 Yang terakhir itu Joshua. Yosua ya, Iya. Yosua ya. Latarnya ala kadarnya nih penonton, langsung tembok langsung dari kamera pum. Jadi mulai di episode ke-6 sampai setelahnya kita ini udah ngumpulin duit nih. Beli green screen. Ya. Sudah lumayan nih green screen, jadi bisa diedit ini. Jadi yang penonton lihat itu editan ya, jangan bilang itu kami memang buat podcast di situ, bukan ya. Jadi itulah, nanti di kemudian hari pun kami nanti akan mungkin sedikit lebih perbaiki lagi podcastnya, dari kualitas video, kualitas tampilan, kualitas isi, ataupun mungkin penonton
ingin beri saran apa yang mau diperbaiki, silakan saja komen atau DM Instagram kami. Yes. Oke. Kita lanjut lagi. Apa tanggapannya tentang ini? Beberapa teman-teman bilang kayaknya obrolannya kepanjangan. Itu gimana tuh? Kalau dibilang obrolan kepanjangan, sebenarnya karena mungkin kita ini podcast sambil video mungkin gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita hanya sebatas audio, Mendengar aja. mendengar saja mungkin kita nggak terlalu bosan gitu ketua. Iya. Satu, jikalau topik dari pembicaraan kita itu mungkin lagi booming-boomingnya, Oke. atau mungkin lagi yang misalnya ada kejadian yang terjadi misalnya di YouTube, di Instagram atau apapun itu yang kita bahas, mungkin orang lebih tertarik gitu ketua. Mungkin lebih, oh iya ini yang terjadi apa? Mungkin mereka mencari tahu gitu. Tapi ini yang kita bahas, kami pun membahas tema itu di hari H itu juga. Jadi mungkin kurang itu isinya. Jadi seakan-akan pembahasan kami itu belum terarah, bukan tidak terarah tapi belum terarah ketua. Apalagi memang bintang tamunya juga masih teman-teman kita Masih juga. teman-teman, kami belum sanggup mengundang selebgram, YouTubers. belum. Makanya jadinya pembahasannya kayaknya masuk seputar pribadi. Seputar pribadi. Gak terlalu inilah. Iya. Gak terlalu, orang-orang gak terlalu peduli. Karena kan penonton kan pengen lihatnya orang-orang yang mereka kenal, misalnya artis, selebgram atau apapun. Jadi mereka lebih tertarik gitu ketua. Jadi yang kita undang mungkin hanya sebatas teman ke teman. Jadi banyak orang dari YouTube, dari subscriber yang nonton mungkin ini siapa kok. Nah, jadi itu yang buat penonton cepat bosan ketua. Oke. Selanjutnya lagi. Apalagi Idris. dedekan juga nih ketua. Kira-kira nih ya kan maksudnya setelah adanya podcast ini, menurut pribadi aja sih, kayaknya kena nggak sih ini ke orang-orang? Maksudnya tiba-tiba gitu, oh ya setelah nonton punya kalian jadi tahu tentang ini, atau aku pingin lah masuk ke podcast kalian, ada nggak yang kayak gitu? Menginspirasi gitu. Iya mungkin ya. Kalau teman-teman sepekerjaan mungkin nganggapnya, keren gue ya, bisa berani tampil gitu mungkin. Kalau teman-teman yang lain mungkin paling mereka anggap kita ini seru-seruan aja mungkin nih. Oke. Kita belum, ibarat katanya ada sih sisi positifnya karena kita ini ngambil dari semi-semi rohani. Oh iya. Jadi ada juga sih kayak dari episode yang terakhir nih, lebih ke menginspirasi teman-teman sekalian. Ada juga memang di episode-episode sebelumnya pembahasan kita yang mungkin lebih ke duniawi mungkin ketua. Oke. Tapi kalau menurut saya pribadi mungkin podcast kita cukup menginspirasi, tapi terserah dari para penonton sekalian juga nih ketua, apa tanggapan mereka? Apakah mereka sudah dapat motivasi dari podcast kita atau belum? Tapi kalau menurut saya pribadi cukup termotivasi gitu ketua. Iya minimal inilah ada sekumpulan anak muda yang melakukan kegiatan positif. Ya benar. Ya kan, yang ya mungkin tayangannya nggak terlalu yang gimana kali, tapi ini ada effortnya, ada usahanya. Ya kita nggak tahu kedepannya, ya kita berharap pastinya bisa memberikan hal-hal yang lebih positif. Semoga ketua, semoga. Mungkin jadi ada ilmu di dalamnya ya kan. Ala bisa karena biasa nih ketua ya. Iya, jadi ini masih lagi proses belajar. Satu kepercayaan diri, satu masih banyak lagi misalnya penguasaan bahasa. Ya. Podcast ini perlu ini. Jadi sebenarnya bukan gampang nih ketua ya. Kita hanya memberanikan diri aja untuk menampilkan diri kita di sini. Iya. Jadi nggak gampang, apalagi kalau kita depan kamera. Sekalipun kita sudah percaya diri kalau udah depan kamera, terkadang mau tiba-tiba blank. Jadi bingung nih ketua. Ini sekarang saya blank ini ketua. Bingung mau jawab apa nih ketua. Masih mending. Ini cuma ditanya. Ini mikirin yang nanya lagi nih. Aduh, apa nanya apa lagi.
Ini menjawab bisa ketua ya, memberi pertanyaan susah ketua ya. iya, karena gini, posisi bintang tamu itu lumayan enak. Lumayan enak. Kalau seandainya dia nggak mau jawab, ya no comment gitu kan bisa. Benar. Tapi kalau host nggak ada pertanyaan, masa saya Kaku tidak ya, punya Pak. pertanyaan, kan nggak mungkin. Acara jadi kosong ketua ya. Acara jadi kosong. Oke. Ada lagi nih ketua? Ada lagi. Ada lagi, banyak lagi. Kita ini lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang simple-simple aja, Oh iya, apa itu? tapi agak mencakup semua nih. Apa itu? Episode yang paling berkesan. Ya, semua berkesan, tapi Semua yang berkesan. paling. Yang paling berkesan itu Ya udah, sebenarnya nggak usah lihat pertanyaan saya. yang berkesan itu episode, saya lupa episode keberapa, tapi Denia. Denia itu episode ke-6. 6 ya, 6. Ya, ke-6. Denia. Kenapa dibilang berkesan? Karena biasanya bintang tamu kita itu kita briefing ala kadarnya. Dengan Iya. dengan hanya bertanya seperti kamu mau apa? Mau dipertanyakan apa? Seperti Ngobrol apa? biasa Ini, aja lah. ngobrol biasa. Tapi giliran waktu Denia yang mau kita wawancarai itu kami sampai berdebat nih gitu. Kita sampai berdebat Ya, karena pembahasannya ini nggak cocok dimasukkan ke pembahasan. Oh, ini cocok, ini nggak. serius. Serius. Itu agak Jadi, ini agak berdebat nih ketua. Iya. Tapi berdebat tidak sampai jadi bermusuhan, tidak seperti Nggak itu. juga. Berdebat di pembahasan itu. Jadi ketua dapat, berarti hanya untuk membuat konten supaya itu berjalan dengan baik, rupanya tidak mudah gitu ketua. Harus ada Iya. perdebatan juga biar konten itu berisi seperti itu. Ya. Dan kalau diingat-ingat kayaknya sebelumnya itu bahasan juga tuh cukup alot, cukup serius. Cukup alot. Tapi setelah syuting nggak muncul. Yang kami debatkan tidak muncul penonton. Itu yang membuat kita, ini yang kita debatin kok nggak muncul seperti itu. Tapi tetap episodenya tetap apa namanya? Berkesan lah. Berkesan. Ya itu episode berkesan, episode bukan semua itu tidak berkesan, tapi yang kalau disuruh pilih antara satu yaitu episode Denia. Apalagi di episode itu kita pertama kali pakai green screen. Satu itu kita pakai green screen, tampilan sudah memadai, sound sudah lumayan baik. Ya. Makanya kami pun berdebat mungkin karena kami sudah menampilkan yang baik, seharusnya narasumber harus Tapi berpenampilan baik juga. hubungan kita sama Denia sangat baik. Sangat baik, bukan berarti baik. kami berdebat, kami bermusuhan, bukan ya? Ini bahkan di tempat ini masih ada dia. Di mana? Buang apa tuh? Mompoyo. Oke, episode yang paling serius. Serius dalam hal apa ini gitu? Pembahasannya yang ada beberapa bintang tamu yang kayaknya, maksudnya kayak tadi yang kita omongin pertama, obrolan pribadi aja gitu ya, mengalir biasa aja, santai gitu. Tapi sebelumnya ada yang lebih serius gitu. Tapi sebelumnya ketua pakai jas ya? Wah, iya. Keren nih, keren. Tadi aku bilang kan di awal-awal kan aku pernah bilang kayaknya suatu saat iya. nanti aku mau pakai jas. Ya betul. Tahu-tahu pakai jas episode terakhir. Wah. Ya. Lanjut itu tadi episode yang paling serius. Yang paling serius itu episode ke-9. Oh, yang kemarin. Iya. Yang kemarin itu bom nababan. Iya. Kenapa dibilang serius? Karena itu kita membahas, karena kita di dalam posisi Bang Bom ini adalah seorang ketua biro pemuda. Iya. Jadi pembahasannya harus lebih mengarah ke organisasi ketua. Iya. Lebih ke bahas tentang pelayanan, program. gitu. Tujuannya untuk bagaimana Bang Bom ini selaku ketua dari biro harus benar-benar membuat biro pemuda ini menjadi lebih baik lagi. Iya. Jadi kita membahas tentang pelayanan dia dan kedepannya seperti apa mau dijadikan biro pemuda ini, seperti itu ketua. Oke. Lanjut episode paling santai. Paling santai. Gak usah lihat-lihat sini, ini pertanyaan. Kalau paling santai itu episode pertama nih ketua. Episode pertama. Gamal. Kenapa santai? Ya karena kita di situ udah deh, ini kan episode pertama. Jadi kita ambil dulu
syutingnya, nanti kesalahannya kita perbaiki di episode kedua, episode ketiga. Ya. Nah, jadi kami ngambil casing dari Gamal dengan pembahasan yang kita bilang ala kadarnya, Apa adanya. eh, Tampilan apa tampilan adanya. apa adanya. Namanya juga baru pertama kali ya. Ya udah, jadi santainya kita nggak ada beban gitu. Misalnya bertanya pun ya tanya semau, bahasa orang Jawa bilang semau gue dong. Nah, Iya. jadi kita lebih santai, nggak tertekan ini ketua. Baru ditambah lagi memang pada saat, tapi persiapannya lumayan. Persiapannya lumayan karena di situ pertama kali ya. Kalau diperhatikan juga waktu episode awal itu kita masih pakai komputer gede di sini. Itu yang masih pakai CPU ketua ya. Itu nggak gimmick, itu hidup. Itu memang jalan. hidup. Baca-baca komentar kita kan. Bawa CPU Pakai dari situ. lagi kan, bawa CPU. Bawa CPU. Itu persiapannya ya walaupun sesantai itu memang, tapi persiapan di balik Ya, layarnya inilah nggak mudah. nggak mudah. Nah, jadi itulah yang paling santai karena pembahasannya pun cukup ya Ngalir gitu aja. semau kita lah gitu. Ya. Oke. Ada lagi nih Kita bahas yang ujung-ujungnya. ujung-ujungnya. Jadi ini adalah episode terakhir di season 1. Sedih ketua ya. Ya. Yang lebih sedih lagi adalah karena di season 2 saya nggak akan ada ya. Tapi jangan berkecil hati penonton. Ketua ini bukan berarti tidak ada di Sepu Boys, tapi tidak berada di podcast. Di podcast. Kita akan gitu. membuat yang lain lagi nanti. Kebetulan memang produser nyuruh ganti. Produser nyuruh ganti. dia seorang produser. Dia bilang ganti, kita buat situasi yang lebih baik lagi. Misalnya bukan lebih baik lagi, situasi Lebih yang segar mungkin. Segar lagi mungkin, kita buat konten yang lain lagi gitu mungkin. Dengan kita membutuhkan ketua ini untuk tampil di sini gitu mungkin. Ya. Kita lihat nanti. Makanya Kita lihat nanti. tetap saksikan Sebu Boys Channel. Kalau ada komenan mau bilang, kenapa nggak Sebu Boys buat konten yang ini? Boleh di komen, boleh di DM, boleh chat personal di antara kami pun boleh. Ya. Jadi masukan itu kami terima semua. Kalau chat personal kesana aja lah, jangan ke... Boleh ke produsernya langsung karena itu kan produser. Keputusan dia terutama gitu ya. Karena untuk menanggapi DM kadang gimana ya, buka Instagram aja jarang saya. Oh iya, ketua. Iya, Jarang, jarang. Alah. Sudahlah mungkin gitu ya. Sudahlah. Oke, jadi untuk season 2 kita mungkin akan berpisah. Set. Sebenarnya perpisahan itu tidak diinginkan oleh semua orang mungkin gitu ya. Iya, ya namanya di mana ada pertemuan pasti Di situ ada perpisahan. Gitu. Udah pernah mengalami sebelumnya? Aduh, Ini. ini perpisahan yang lebih dalam lagi mungkin yang ketua. Oh iya, gimana? Ini yang gak enaknya itu mengingatkan tentang masa lalu ketua. Mengingatkan tentang masa lalu yang sedih. Gak apa-apa, kan masa lalu adalah pelajaran. Ya kan? Jadi kalau mengingat tentang perpisahan ini, terlebih dahulu kita buat tentang pertemanan. Oh, mau dihubungkan ke pertemanan. Dihubungkan ke Oke. pertemanan karena yang saya berpisah ini kepada sahabat saya. Bisa Oke. dibilang sahabat dekat. Kami berteman sebelum umur dia habis. Itu mulai dari umur 5 tahun. 5 tahun dia tutup usia di umur 23 tahun. Berarti kurang lebih 18 tahun kita berteman. Meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia ini tepatnya 3 tahun yang lalu di tahun 2017 di umur 23 tahun. Oh gitu. Jadi ketua pasti tahu lah perpisahan seperti apa Iya. itu. Sedihnya bukan main. Dia pun meninggalnya ya pas saya datang di 1 jam sebelum dia mengembuskan napas terakhir. Sesudah mengembuskan napas terakhir. Oh iya. Seandainya sebelum mungkin dia entah berbicara sepatah dua kata kepada saya mungkin. Ini tidak ketua. Saya datang, itu ceritanya agak sedikit unik karena di malam harinya sebelum dia meninggal saya datang, rupanya salah rumah sakit nih ketua, salah kamar. Saya tanya resepsionis di tepatnya di rumah sakit Royal, nama dia kan Roy Martin gitu ketua. Bu, nanya ruang Roy Martin itu di mana gitu. Iya.
Oh nggak ada katanya. Kok nggak ada? Tapi di sini saya bilang. Itu udah bawa buat tangan ibaratnya ketua sama Oke, kawan iya, juga iya. berdua. Nggak ada nama Roy Martin di sini. Lah, di mananya ini? Jadi kita berpikir ketua. Tepatnya udah malam kan? Karena udah malam, saya langsung pulang ketua. Dan Iya. saya nggak menjenguk dia karena Oke. memang ruangannya nggak ada. Saya rencanakan lah, besok aja lah datang ke rumah mamanya langsung nanyakan ruangan berapa kan gitu ketua. Iya. Rupanya di jam 11 siang jam 11 siang. Saya datang ke rumahnya, nanya kan sama adiknya. Iya. Nama adiknya Wira. Wah, di ruangan berapa sih Roy? Saya bilang. Mm-mm. Dia nangis nih ketua. Iya. Adiknya. Karena dia nangis, saya agak sedikit panik kan gitu ketua. Ini kok nangis nih? Iya, iya. Dia nangis, jangan kasih tau mama kata dia. Kebetulan mamanya di situ di rumah. Jangan kasih tau mama katanya. Ih, kok kenapa? Gue bilang. Kok nangis pula? Gue bilang. Mana si Roy? Di ruangan berapa dia? Saya bilang. Dia sambil nangis, bilang kan udah meninggal si Roy. Saya marah situ ketua. Saya mungkin cakap kasar sama adiknya. Udah gila kau, maaf Iya, cakap iya. ya. Masa meninggal pula dia? Gue bilang. Kau jangan main-main, Wak. Saya bilang. Iya dia udah meninggal. Tapi jangan kasih tau mama kata dia. Lihat aja di Royal di ruangan sekian kata dia. Saya itu langsung nebut itu ketua. Dengan perasaan tidak percaya. Saya berharap pun itu hanya bohongan saja mungkin ketua kan. Iya, iya. Saya berharap karena dia teman saya kebut di Royal. Saya datang di ruangan tersebut di ruangan IGD. Bukan di ruangan IGD, ruangan ICU. Oke. ICU. Saya jumpa adiknya yang nomor 3 ketua. Oke. Saya lihat adiknya pun nangis. Oh, enggak betul lagi nih. Ruangan ICU kita tahu ruangan ICU seperti apa kan ketua. Iya. Saya lihat dia di ruangan paling ujung sudah ditutupi tirai ketua. Wah, Iya, bayangkan iya, ketua iya, kita iya. punya sahabat, kita datang buka ruangan, dia udah di ujung ditutupi tirai. Seperti di film-film lah mungkin ketua ini ya. Iya. Buka tirai, muka badan dia udah ditutupi apa namanya sarung ya, selimut rumah sakit itu ya, Iya. sampai ke kepala. Di situ saya nggak buka lagi ketua. Saya duduk sambil nangis. Aduh, kenapa saya nangis? Karena yang kepergian dia kita tidak tangisi menurut saya, tapi kenangan bersama dia itu yang kita tangisi ketua. Iya, iya. Karena pasti nggak terulang lagi kan seperti itu ketua. Saya nangis itu, udah nggak saya buka lagi ketua. Jadi ada kawan saya yang membukanya langsung, dan itu badannya masih hangat ketua, masih panas. Jadi disitulah sedihnya di perpisahan itu ketua menurut saya. Makanya kalau bicara tentang perpisahan mungkin saya teringatnya ke sana ketua. Mungkin terlalu banyak pengalaman bersama, mungkin susahnya mungkin. Kalau pengalaman dibilang ketua, makanya saya berani bilang dia itu sahabat saya. Mungkin hanya punya teman satu banding 1000 mungkin bisa kita bilang menurut saya ini ketua ya. Mungkin ketua juga punya sahabat yang mungkin lebih lagi. Tapi kalau bicarakan tentang kenangan sama sahabat saya ini, ya bayangkan 18 tahun itu ketua, bukan waktu yang cepat. SD kami sama, SMP kami sekelas. Di SMA juga kami sama-sama mengalami yang namanya masa-masa sulit seperti itu ketua. Dan kami pun makanya bahasa saya agak sedikit logat Batak kali mungkin ketua, kasar. Mungkin karena ruang lingkup kami berada di, mungkin teman-teman kami juga rata-rata orang pasaran ketua. Saya juga dari SMP memang udah kerja cari uang di pasar ketua. Jadi mungkin logatnya agak sedikit kasar. Bersama kawan saya ini, sahabat saya ini. Jadi kami lama nganggur, misalnya 3 tahun kami nganggur. Cari pekerjaan itu bukannya mudah ketua ya, kita tahu ya. Kami buat lamaran 10, 20 per orang, jatuhkan masing-masing. Dan itu gak pernah diterima ketua. 3 tahun itu ketua, gak pernah diterima, bayangkan. Dan kami tidak pernah bersedih ketua ya. Tidak pernah bilang kan, kok gini lah hidup kita. Gak pernah kami ketua. Kami berpikir, alah gak diterima lagi. Misalnya sudah di interview gagal, alah main PES. Kami itu ketua buat kami itu senang itu hanya bermain PlayStation ketua. Itu punya uang 3.000 misalnya, saya telepon dia, berapa uangmu? 1.000. Aku ada 2.000. Namanya pengangguran gitu, uang udah masuk. Ayo main PS, ayo katanya. Nah itu membuat kami senang ketua. Mungkin banyak pertemanan di luar sana mungkin jauh lebih
lebih baik lagi. Tapi menurut saya mengingat pertemanan ini cukup saya luar biasa, karena dia juga menginspirasi saya untuk saya kuliah. Iya. Kenapa kita gini-gini aja, Yus, kata dia. Udah ayolah kuliah, katanya. Karena ijazah kita itu pasti dibuang-buang karena kita tamatan SMA, katanya. Itu jadi dibuang-buang. Ayo kita kuliah. Itu ketua. Di situ kami langsung mendaftar, ketua, dengan slop swallow, celana ponggol, bayangkan seperti itu, ketua. Iya. Dia memang nggak memiliki rasa malu mungkin, ketua, ya. Pede aja gitu. Nah, langsung dia melamar ke kampus LP3 itu, mungkin saya temani. Nah, jadi seperti itulah pertemanan kami tuh. Makanya berbicara tentang perpisahan, saya tuh mulai dia dari meninggal itu, di hari dia meninggal dikubur sampai berbulan-bulan lamanya saya nangis terus gitu. Saya waktu menggiring dia ke kuburan, dari petinya ditutup, saya menangis sampai ke kuburan, sampai setelah selesai dari kuburan. Mungkin saya menangis selain berdoa nih, gitu ya. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Mungkin kalau tidak sama mama saya, mungkin mengingat dia, itu aja. Saya susah menangis, tapi kalau untuk mengingat dua orang ini, saya pasti menangis, ketua. Iya, ketua. Sedihnya seperti itu, ketua. Karena memang sedekat itu dan secara emosional memang udah inilah. Secara terikat, sangat terikat, karena pertemanan kami bermodalkan 3.000. Uang 3.000 udah senangnya itu melebihi dari jatuh cinta namanya. Sudah sangat senang kali, main ketawa lepas. Kadang bensin kami pun mogok. Mencari pekerjaan itu bukannya mudah. Dengan uang 10.000 ngisi bensin, 5.000 sisanya bermain PS. Kami itu senang. Setiap malam juga kami bermain PS. Pokoknya waktu kami habis di PS dan tertawa lepas lah, ketua. Iyalah. Tidak banyak uang yang kami habisin untuk mendapatkan teman. Jadi menurut saya lebih baik membutuhkan satu teman, tapi dia ada di saat saya susah, di saat saya senang pun dia ada, menegur saya ketika saya salah. Dan mungkin sekarang ini bisa dibilang saya belum menemukan orang seperti itu lagi, ketua. Makanya seperti saya bilang, saya hanya punya satu di 50 tahun kehidupan saya mungkin. Itu saking dalamnya, ketua. Tapi kita berharap semoga ada lah nanti. Semoga ada, amin, pasti. Mungkin yang seperti dia, mungkin baiknya. Kalau dibilang seperti, mungkin kita bilang kita manusia tidak perlu berharap juga harus ada teman seperti ini. Tapi setidaknya jikalau kita berteman ini kan, kita pasti berharap memang bukan hanya sekedar teman, ketua, ya. Sekedar langsung menjadi sahabat. Nah, mungkin suatu saat nanti pun kita temukan Roy yang kedua lah, mungkin, ketua. Ketua pernah juga enggak mengalami perpisahan kepada temannya? Perpisahan ya pasti ada juga perpisahan tadi sekolah. Bukan ya, perpisahan sekolah juga. Tapi ada juga yang yang itu tadi, yang meninggal juga. Oh, ada sahabat ketua juga. Beda agama lagi. Beda agama, tapi udah dekat, ketua, ya. Udah dekat, sangat dekat, ya. Ya dekat. Beda agama. Dia Buddha. Oh, Buddha. Jadi pada saat itu mikir kayak yang menurut kepercayaannya dia dengan kepercayaan saya, dia maksudnya kita nggak tahu dia akan kemana. Iya, benar. Jadi pada saat kalau misal kayak kita kan langsung masukkan peti, dikubur, atau sebelumnya kan ada banyak keluarganya gitu. Kalau ini dia dibiarin sendiri dan orang yang berkunjung datang langsung pergi. Jadi nggak ada ngelilingi, jadi kita bisa ngelihat dia seutuhnya itu. Jadi di situ juga kami berdoa. Nah, di doa itu yang rada membuat sedih, maksudnya aku pribadi nggak tahu dia di mana ini. Apanya ya, maksudnya reinkarnasinya mungkin. Apakah dia berreinkarnasi menurut kepercayaan dia, atau menurut kepercayaan saya dia akan ke surga atau kemana, nggak tahu, benar. Gitu. Jadi kayak yang, tapi yang dirasakan sih di situ kehilangan pasti. Iya, benar. Jadi ya, kalau punya teman utamakan kualitasnya dulu. Betul. Mungkin bukan masalah lamanya, tapi kualitasnya. Kadang kita masih baru berteman mungkin 1 tahun, tapi kita belum ngomong dia udah ngerti. Betul. Dia belum ngomong kita udah ngerti. Kadang gitu.
bukan masalah intens komunikasi juga kadang. Iya. Sahabat-sahabat saya yang sekarang ini jarang komunikasi, Iya benar. tapi begitu nelpon, kita udah Lamanya bukan langsung main, ngerasa ini lama dan obrolannya juga kerasa gitu. Iya. Dia bisa meningkatkan kualitas hidup kita, begitu juga dengan kita gitu. Terus kepada dia, ya untuk teman-teman di luar sana ya nggak tahu sih ya. Kita berharap sih temannya ya yang begitulah, yang bisa support juga, yang Betul. Ikatannya itu erat gitu, bukan hanya karena uang, mungkin hanya karena gaya hidup. Biar Iya. aku punya teman yang bisa sama-sama naik mobil, ya itu apa sih? Nggak perlu. Lebih fokuskan ke kualitas lah. Benar ketua. Udah selesai. Ada yang kira-kira mau ini? Apa nih? Mungkin seperti biasa, quotes-nya mungkin. Oh, jadi karena kita udah berbicara tentang pertemanan, jadi hanya ngambil sedikit kata-kata motivasi mungkin gitu ya dari pertemanan nih. Jadi buat penonton, pesan saya ya. Iya. Kalau berteman, ya jangan ngikuti kemauan teman. Maksudnya misalnya teman kita memiliki, kayak ketua bilang tadi, mobil, kita harus punya mobil supaya bisa berteman berteman ke dia. Tidak, kita jadi aja seperti diri kita sendiri. Kalau dia memang sahabat, dia pasti datang sama kita. Tapi kalau dia hanya sekedar kita hanya jadi mau waktu dia senang, ketika kita susah, pasti dia tidak akan datang kepada kita. Tapi kalau dia memang betul-betul sahabat, sesusah apapun kita, dia orang pertama yang paling ada buat kita. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau bisa pilihlah teman yang memang benar-benar ada di saat kalian susah, dan kalian pun ada di saat dia susah. Jangan malah sebaliknya, dia ada di saat kalian susah, Anda kabur di saat dia susah. Seperti itu. Oke. Ketua. Sekian dulu Sekian kita obrolan hari kita. ini. Ketua juga, karena ketua bilang tadi inilah episode kita yang terakhir. Jadi ketua juga harus memberikan kata-kata motivasi kepada subscriber kita dari episode sampai episode ke-10. Ketua nemani kami. Jadi perlu ketua berikan kata motivasi, kata perpisahan atau apapun itu. Kata-kata motivasi apa ya? Atau apa gitu. Oh, ini nggak tahu ini nyambung atau nggak tahu ya. Tapi aku punya pegang satu prinsip, bahwa kita harus senantiasa berubah, lebih baik dari kita yang kemarin. Udah, itu aja. Jadi kadang orang melihat dia lebih baik atau enggak dari orang lain. Mestinya enggak. Benar. Hidup kita berbeda, jalan kita beda, waktu kita berbeda. Pas, betul. Jadi kita ambil yang satu lain dengan kita adalah kita yang kemarin. Itu kenapa juga ada banyak, misal kayak untuk podcast ini, aku selalu mikir untuk apa yang buat apa lagi untuk besok. Buat apa lagi ya untuk besok. Oh, kemarin kesalahannya di sini, oh kalau bisa kita kurangi, kita hilangkan. Iya, gitu. benar. Jadi untuk apapun juga selalu buat yang lebih baik dari hari yang kemarin. Ya. Itu. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyaksikan, yang udah setia nonton juga. Ya. Yang ada beberapa juga yang akhirnya mengingat pembukaan kita. Yes. With broadcast the podcast. Welcome back to Surprise Channel. We broadcast the podcast. Itu udah satu penghargaan lah. Satu penghargaan ya. Kalau memang Anda bosan untuk nonton semua, minimal itu udah jadi satu penghargaan di mana memang kami tahu bahwa Anda nonton kami. Ya. Itu, walaupun hanya 1 menit ya lumayan. Itu udah luar biasa. Gitu. Luar biasa. Dia ingat sama kita. Gitu. Dan kalangannya pun ternyata beda-beda.
ada yang anak-anak, ada yang sepantaran kita, bahkan ada yang sampai ibu-ibu juga. Oh ya, ada juga komenan dari ibu-ibu memang ketua. Heeh. Semangat ya. Oh, makasih ya Bu ya. Walaupun komenan hanya 7 orang, tapi udah cukup untuk kami. Oke, terima kasih untuk semua. Jangan lupa tetap dukung Sebeboys Channel. Ya, nanti kedepannya kita akan cari lagi konten-konten yang bisa kita kembangkan lagi. Betul sekali. Follow Instagram kita di Sebeboys_channel. Yuk. Dan jangan lupa like, komen di bawah. Dislike juga nggak apa-apa, tapi ya kasih tahu apa alasannya di dislike. Betul. Gitu. Kadang-kadang mau dislike-nya 7 orang, tapi kita nggak tahu, nggak dapat komenan. Jadi kami nggak tahu apa itu kesalahan kami. Tetap tungguin podcastnya Sebeboys Channel di season 2 nanti. Yuk. Tungguin aja. Mungkin harinya nggak tahu apakah akan berbeda atau apa. Tetap pantengin terus di YouTube kita, nyalain loncengnya biar Ya. tahu gitu ya kan. Oke, sekian saja podcast hari ini. Sekian untuk season 1 ini. Yap. Semoga kawan-kawan di luar sana tetap sehat-sehat aja. Berhubung juga ini karena pandemi, semoga semua permasalahan corona ini cepat selesai. Amin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. I love you.